pertama ada oogenesis, diawali dengan sel induk disebut dengan oogonium, kemudian membelah lagi menghasilkan oosit primer, kemudian oosit primer membelah lagi secara meiosis 1 menghasilkan oosit sekunder, kemudian menghasilkan lagi badan polar pertama. Nah, dari badan polar pertama itu membelah lagi secara meiosis 2, kemudian menghasilkan badan polar kedua, lalu setelahnya menghasilkan ovum. Selanjutnya ada spermatogenesis. Spermatogenesis membelah lagi menjadi mitosis, lalu menghasilkan spermatosit primer, lalu membelah lagi menjadi meiosis 1, kemudian menghasilkan dua sel yang disebut dengan spermatosit sekunder atau haploid, kemudian menghasilkan lagi meiosis 2, kemudian membelah lagi secara spermatid, lalu terakhir menghasilkan spermatozoa. Lanjut, di sini ada sel sperma bagian kepala, bagian tengah, dan bagian ekor. Bagian kepala itu berfungsi menyimpan materi genetik dan membantu sperma menembus sel telur. Kemudian bagian tengah itu membentuk mitokondria, bentuk spiral mengatur laju mobilitas sperma. Kemudian bagian ekor itu ada alat gerak sperma. Selanjutnya ada bagian ovum. Struktur yang pertama itu ada nukleus, organ terbesar dalam sel, berfungsi sebagai pusat kendali sel. Kemudian ada plasma membran, vertiline membran, selaput tipis yang melapisi seluruh permukaan luar sel dengan memisahkan sel. Kemudian ada vertiline space, ruang yang berada di antara zona plusida dan membran sel telur. Kemudian ada corona radiata, lapisan sel mengelilingi zona plusida, oosit sekunder. Kemudian ada nukleus, struktur bulat yang ditemukan di dalam nukleus untuk memproduksi robusum sel. Kemudian ada sitoplasma dan zona plusida.